Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Ray di channel Episode Kreatif. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang kebakaran hutan ya, ataupun tentang wildfire yang terjadi di California, Los Angeles. Yang kasus ini itu sangat mengguncang dunia pastinya, cukup menggemparkan dunia karena kebakaran kali ini itu yang terjadi di California cukup besar ya, cukup memakan korban gitu. Mungkin bukan dari segi berapa banyak orang yang terluka, tapi seberapa besar impact ataupun dampak yang terjadi kepada masyarakat pastinya. Karena Amerika Serikat sendiri mengalami kerugian yang cukup terbilang besar gitu. Bukan cukup, sangat besar ya. Nah, untuk itu mari kita bahas di Zona Dialog. Nah, buat kalian yang belum pada tahu, kalau misalkan di California itu, khususnya di wilayah Amerika bagian barat, itu sering sekali terjadi yang namanya wildfire. Ya, mungkin setiap tahun mungkin ada aja gitu kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi di sana gitu ya. Karena di sana itu ketika musim dingin ataupun musim panas itu tingkat ataupun yang namanya kebakaran itu gampang terjadi karena pertama humidity-nya rendah, tingkat kelembapannya rendah gitu. Dan pastinya gampang sekali untuk menyulut api ya kan. Bisa saja terjadi karena ulah kenakalan manusia ataupun ulah bodohnya manusia, kayak misalkan ya mungkin ya dia gampang ngebuang rokok sembarangan, mungkin di semak-semak gitu, ataupun ngebakar sampah sembarangan gitu, apalagi di wilayah sana kan dilarang gitu kan. Nah, karena tingkat kekeringannya sangat tinggi, jadi gampang sekali untuk yang namanya itu kebakaran gitu. Dan juga kebakaran di California kali ini itu sangat merusak ribuan hektar ya, sangat banyak gitu. Ribuan hektar atau puluhan ribu hektar lahan di sana itu ikut kebakar gitu. Karena pertama itu tadi penyebarannya cukup cepat dan ya nggak perlu waktu yang cepat, itu udah hampir memakan satu kota gitu. Kalau misalkan Bang Panji Pragiwaksono ngomongnya itu setengah kota Bandung itu atau setengah Jakarta Pusat itu hilang itu kemakan sama api. Kebakaran ini dimulai di tanggal 7 Januari 2025 ya. Jadi sangat awal banget, masih di bulan Januari ini, dan pastinya awal tahun ini adalah awal tahun yang sangat tidak menyenangkan untuk Amerika Serikat ya. Kasus wildfire kali ini itu pun terjadinya bukan cuma di satu titik doang, jadi terjadi di beberapa titik gitu. Yang menjadi titik utama pada kebakaran kali ini itu ada di misalkan di wilayah Palisade gitu kan, yang di wilayah Pacific Palisade khususnya di Los Angeles. Itu memakan ataupun kebakarannya itu memakan sekitar 19.000 lahan gitu yang ikut terbakar gitu. 19.000 hektar lahan gitu yang ikut terbakar ya. Jadi bukan jarak yang kecil, bukan bukan kebakaran yang kecil gitu, tapi kebakarannya memakan ribuan rumah mungkin atau ratusan rumah. Ya itu bahkan ya evakuasi itu diperlukan untuk 180.000 warga, terutama di wilayah Brentwood, kemudian di wilayah Encino dan juga Westwood ya. Nah, terus kebakaran kali ini tuh memakan beberapa rumah artis-artis Hollywood, kayak misalkan Mandy Moore, Paris Hilton, Ben Affleck, dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Bayangkan aja, bayangkan berapa banyak itu. 180.000 itu bukan jumlah yang kecil loh. Itu jumlah yang cukup banyak ya. Pasti membuat pemerintah Amerika Serikat itu kebingungan pasti ya. Gue yakin ya 100% pasti kebingungan. Nah, dan juga ada Eaton Fire yang terjadi di wilayah Altadena ya. Dan itu memakan ataupun kebakaran ini sudah merusak lebih daripada 13.000 hektar lahan gitu. Gila. Penduduk di sekitar wilayah Altadena ini dievakuasi untuk pengamanan ya pastinya. Sementara itu kalau misalkan di wilayah West Hill itu kebakarannya itu menyebabkan kerusakan sampai dengan hampir 1.000 hektar lahan gitu. Mungkin kalau misalkan kita akumulasi mungkin lebih daripada 30 hektar lebih gitu. Mungkin hampir 40 hektar gitu, lebih kurang gitu.
Nah, kalau menurut para ahli, kebakaran ini nih bisa terjadi karena beberapa hal gitu. Contohnya misalkan karena angin Santa Ana yang cukup kencang dan panas gitu ya. Jadi karena pertama tingkat kekeringannya itu cukup tinggi, dengan angin yang panas bisa menyebabkan hal itu terjadi gitu. Nah, angin Santa Ana ini juga menyebabkan penyebaran itu bisa lebih cepat. Nah, dan mungkin karena ada satu titik api yang muncul gitu ya kan, dan ditambah dengan angin Santa Ana ini bisa membuat penyebaran api itu bisa lebih cepat gitu. Menurut Stefan Doer itu katanya angin Santa Ana ini bertiup sampai dengan 45 mph, terbilang cukup kencang maksudnya. Dan kabarnya itu para pemadam kebakaran itu kesusahan dalam mengambil air laut gitu, karena kalau misalkan mereka nyoba ngambil air di laut di waktu itu mungkin malah mereka yang jadi korban gitu, malah helikopternya itu malah masuk ke ombak laut gitu ya. Nah, yang kedua itu vegetasi di wilayah California itu seringkali kering gitu, kayak gue bilang tadi. Itu di sana tuh ketika musim dingin ataupun musim panas itu menyebabkan kekeringan yang cukup tinggi, dan katanya di California ini mengalami kekeringan yang cukup panjang gitu waktunya, cukup berkepanjangan. Kalau misalkan menurut Kimberly Simpson itu memang tanaman itu karena vegetasi ataupun karena tanaman ini mengalami kekeringan itu membuat kebakaran itu mudah terjadi ya. Kemudian itu perubahan iklim itu juga menjadi faktor utama penyebab kebakaran kali ini. Nah, musim kebakaran itu jadi lebih panjang dan juga lebih intens karena perubahan iklim. Walaupun mungkin 3 faktor tadi itu menjadi penyebab utama, tapi bisa jadi ada indikasi-indikasi lain gitu, karena mungkin kelalaian manusia gitu, yang seperti tadi buang puntung rokok sembarangan, ataupun mungkin pembakaran yang sengaja dilakukan gitu, dan juga mungkin akibat kabel-kabel listrik gitu. Karena memang ada beberapa video yang memperlihatkan bahwa sebelum kejadian ini terjadi gitu ada beberapa arus-arus listrik itu mengalami konslet gitu ya. Apa bahasa lain gua nggak tahu gitu, tapi mungkin ya itu tadi, arus listrik bisa menjadi faktor kebakaran terjadi juga gitu. Oh no. Kebakaran ini juga pastinya mengubah banyak hidup orang gitu ya, khususnya para selebriti. Rumah-rumah milik, misalkan rumah milik Paris Hilton yang harganya 130 miliar di Malibu, kemudian Mandy Moore di Altadena, kemudian Ben Affleck di Malibu juga, dan Anthony Hopkins, terus ada John Goodman, terus ada Billy Crystal, dan banyak lagi gitu artis-artis yang terkena dampak dari kebakaran ini gitu. Dan juga terbilang harga rumah mereka kan bukan harga 1-2 miliar doang ya, tapi hampir 100 miliaran. Bayangkan aja bro, berapa kerugiannya gitu kan. Dan juga belum lagi rumah-rumah warga yang ikut terbakar gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari video itu benar-benar rata kan, dari dulunya bangunan-bangunan mewah gitu, pada akhirnya cuma jadi abu-abu pasca kebakaran gitu ya kan. Juga mungkin salah satu penyebabnya rumah-rumah di Amerika itu, rumah-rumah di sana itu kebanyakan itu bukan dari beton. Nah, gua nggak tahu bahannya apa, cuman ya mungkin sejenis kayak kayu ataupun triplek kayak gitu mungkin. Makanya tingkat ataupun kemudahan untuk terbakar itu sudah pasti gampang sekali gitu bro. Dan juga dipastikan hampir 13.000 rumah itu rusak gitu akibat kebakaran. Kebakaran California kali ini itu menyebabkan kerugian ataupun kerugian ekonomi yang dialami oleh Amerika itu diperkirakan 135 miliar dolar. Nah, kalau misalkan kita rupiahkan mungkin hampir 2,2 ribu triliun atau 2,4 ribu triliun gitu. Ya itu sudah apa ya, 45% dari hutang Indonesia nggak sih? Bayangkan aja gimana gitu, gimana pusingnya pemerintah Amerika sekarang ini. Kalian bisa bayangkan lah. Atau mungkin ya ini salah satu karma yang nggak tahu ya. Karena kan sebelum kebakaran ini terjadi, Trump membuat suatu pernyataan yang sangat kontroversi gitu ya kan. They're not back by the time I get into office. All hell will break out in the Middle East. Ya kalian semua udah pernah tahu lah. Tapi gue pribadi nggak mau mengaitkan hal ini dengan hal itu gitu. Nah, kerugian ini meliputi dari kerusakan properti, kemudian biaya evakuasi, kehilangan
pendapatan, kemudian itu dampak pada kesehatan lingkungan ya sekarang ini gitu. Karena kan pasti kebakaran itu membuat polusi yang cukup besar gitu ya terhadap lingkungan dan udara gitu. Nah, tapi pemerintah federal pasti nggak tinggal diam. Mereka ambil langkah-langkah yang cukup cepat gitu ya. Contohnya misalkan menanggung 100% biaya operasional penanganan kebakaran, kemudian itu menyediakan lebih dari 400 pemadam kebakaran, dan helikopter, pesawat pemadam kebakaran, dan banyak lagi yang mereka sediakan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya pasti mereka lebih sigap lah untuk mengambil tindakan. Walaupun mungkin secara nggak langsung mereka pusing bagaimana nih cara menyelesaikan permasalahan ekonomi saat ini di sana. Mereka juga menyediakan makanan untuk bayi-bayi, kemudian menyediakan generator buat daerah yang terdampak gitu, dan juga bekerjasama dengan Gubernur Gavin Newsom untuk mengidentifikasi sumber daya ya dan tambahan yang bisa disediakan gitu. Dan juga ada masalah satu lagi, yaitu masalah asuransi, karena masalah asuransi ini menjadi masalah yang sangat besar ya bagi warga yang rumahnya ikut terbakar gitu. Karena beberapa perusahaan asuransi itu membatalkan asuransi tersebut gitu ya. Karena katanya itu resiko yang tinggi. Juga beberapa kasus-kasus klaim-klaim asuransi yang rumit ya sekarang di Amerika gitu. Karena tingkat penolakannya juga cukup tinggi. Karena hal ini juga saham-saham perusahaan asuransi itu juga ikut turun ya. Dan pastinya mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Yang katanya diperkirakan kerugian mereka itu hampir puluhan miliar dolar gitu. Kita kan perlu mempertanyakan kan nasib mereka seperti apa gitu. Apa karena masalah ini mereka jadi rugi besar ya. Nyatanya mereka tuh sudah rugi puluhan miliar dolar gitu. Kebakaran hutan di California di tahun 2025 ini adalah tragedi yang cukup besar ya. Jadi kita pun ikut turut berduka cita terhadap warga Amerika dan juga saudara-saudara kita yang ada di Amerika khususnya, apalagi rumah mereka yang ikut terbakar gitu. Kita turut prihatin, turut berduka cita dalam hal ini, dan mungkin kita berharap semua dari mereka itu, semua pihak itu ikut bekerja sama dalam menuntaskan masalah ini gitu. Dan juga kita berharap semoga titik-titik api yang baru ataupun titik-titik api yang masih dalam proses pemadaman bisa segera padam. Nah, dan buat kalian semua nih yang suka mengait-ngaitkan terhadap kebakaran di California dan pernyataan Trump itu, mungkin ya kita kan nggak tahu itu kuasa Allah ya, semua itu kan kuasa yang maha kuasa. Nah, tapi kita selaku manusia kita juga harus ada sisi kemanusiaan juga gitu, karena terutama warga-warga Indonesia yang berada di sana ataupun yang punya rumah di sana kan itu ikut mengalami dampaknya juga gitu bro. Nah jadi walaupun mungkin ada kaitannya sama hal itu, kita tetap mendoakan atau paling nggak ikut berduka cita, karena kan pasti warga-warga di Amerika juga ada juga yang pro terhadap Gaza juga ya kan, pro terhadap Palestina juga gitu. Jadi makanya kita harus ada sisi kemanusiaan kita, paling nggak kita mendoakan mereka yang ada di sana gitu. Nah, dan hal ini pun kita juga turut apresiasi terhadap pemerintahan di sana gitu, karena mereka itu mengambil langkah ataupun respon yang tepat terhadap hal ini gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kita cukupkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar mungkin ya membantu AdSense kita bisa lebih cepat lebih cepat termonetize gitu ya kan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.